Nah, sudah jelas Pak, sudah. Sekarang oke Pak, sekarang oke. Nggak usah bagi gini, ini langsung aja. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi kita sampaikan berbagai trik dan tip dari Prof. Didik, yang mana ini adalah bekal buat kita untuk menyusun proposal riset. Tadi Prof. Didik mengatakan sesi pertama adalah kita berkaitan dengan riset atau penelitian. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa sesi. Jadi untuk sesi pertama itu kita mulai dengan 5 pertanyaan ya Pak ya, atau 3 pertanyaan Pak Prof. Didik. Monggo, bebas 5 boleh, atau di chatting, biasanya di chatting itu ada yang tanya. Setelah itu silakan, kita di chat itu mungkin kita bisa lihat yang bertanya di chat. Ya, nanti sebentar. Nanti aturan mainnya ada di chatting, nanti juga ada yang langsung Pak Prof. ya. Jadi yang di chatting ada. Nah, silakan. Saya berikan waktu pertanyaannya. Waktunya silakan. Siapa yang pertama? Silakan. Assalamualaikum Pak Sam. Saya dengan Rahmat. Ya, nama? Ya. Rahmat Sobari Pak. Ya, Pak Rahmat, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syam dan terima kasih Pak Dik-Dik. Pertanyaan saya ini Pak, tadi tema yang Pak Dik-Dik paparkan, saya ada sedikit ya terlintas di kepala saya. Kebetulan, bukan kebetulan ya, saya punya teman saya yang sedang mengembangkan krotobon. Krotobon itu 2 permasalahan, yaitu di kehutanan dan pertanian itu masih bersengketa. Apakah itu produk hutan non pohon dan produk pertanian. Nah, di sisi lain di lingkungan di tempat Pak Agus ini yang kalau kita sebutnya Mr. Bon ya, karena dia yang mengembangkan krotobon itu menginginkan desanya dia itu menjadi edu village. Ya, desa wisata untuk edukasi. Nah, itu makanya tadi yang dipaparkan Profesor Dik-Dik langsung saya tertangkap gitu, ingin sekali mendapatkan dana hibah tersebut. Tetapi ya ada kendala bagi saya. Yang pertama, saya baru dosen AA, baru S2 AA. Nah, apabila saya melakukan penelitian mengenai krotobon yang tadi memang keluarannya bisa berupa buku dan bisa merupakan edu village gitu. Nah, arahan Pak Dik-Dik, ya saya minta arahan juga pertanyaan, itu kira-kira saya itu kemana gitu Pak? Ya, bagus sekali pertanyaan Pak Rahmat Sobari. Jadi gini Pak Rahmat, pertama kali Bapak dengan pola penelitian krotobon itu bisa dimasukkan di PKM, Pengabdian Masyarakat. Mitranya tadi, Dinas Kehutanan atau mitra siapa, itu di PKM, itu boleh. Bapak langsung sebagai ketua peneliti, ya, karena di PKM itu tidak ada batasan apakah ketuanya S2 lektor dan sebagainya, tidak, tapi siapapun boleh. Itu Bapak masuk di PKM, ya. Itu 50 juta untuk Bapak. Yang kedua, kalau Bapak mengangkat penelitian, Bapak harus tandem, Pak. Bapak harus tandem. Nah, tandem di sini artinya Bapak mencari teman dari LP3I Jakarta yang memiliki kualifikasi S2 lektor yang bisa masuk untuk Silitakmas. Temanya miliknya Bapak menjadi anggota. Nah, kemudian mitra yang teman Pak Agus tadi, Pak Agung tadi masukkan sebagai mitranya atau sebagai anggota yang non dosen. Silakan di situ Pak. Jadi saran saya ada 2. Satu adalah PT-UPT, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi atau penelitian terapan. Kalau terapan Bapak kompetisi nasional. Kalau PT-UPT, Bapak masuk desentralisasi. Saran saya, masukkan desentralisasi. CAN diterimanya besar dibandingkan kompetisi nasional. Kemudian, Bapak sebagai anggota. Nah, yang kedua, mitranya Bapak, yang dari tadi Pak Agung tadi, itu masukkan juga sebagai anggota, yang non-dosen. Nah, itu masuk Pak. Itu masuk untuk penelitian. Jadi sekarang tugasnya Bapak mencari partner yang bisa diangkat sebagai ketua peneliti. Supaya bisa masuk ke sistem dulu, Pak.
begitu. Dan Bapak harus masuk menjadi anggota. Gitu. Kalau Bapak seumpama tidak bisa diklik sebagai anggota di Silitamas, ya Bapak bisa sebagai anggota pelaksanaan di lapangan. Gitu. Itu boleh Pak, boleh dilakukan. Tapi yang jelas pengabdian masyarakat Bapak lolos. Sudah lolos artinya mendapat grant itu. Ya, dengan tema seperti itu. Nah, yang pertama harus mencari tandem supaya masuk ke sistem. Gitu ya Pak Rahmat. Ya, kebetulan juga Pak, saya sudah dekat dengan Politeknik, Pusat Politeknik Pengembangan di Bogor itu kan ada Politeknik Pengembangan Pertanian, Pak. Oke. Jadi saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa dosen dari Poltek Bank itu, ya, mereka pun bersedia gitu bekerja sama gitu. Hanya saja ya tadi ya alhamdulillah gitu dengan silaturahmi ini saya bisa ada celah gitu ya, bisa masuk untuk yang tadi penelitian, mungkin dari di tahap awal penelitian. Tahap keduanya mungkin saya mencari tandem mungkin ada dosen-dosen PLJ yang sekarang ini hadir yang ikut ini yang sudah lektor bisa berpasangan dengan saya. Terima kasih Pak Dik atas arahannya. Ya, oke. Tadi ada dua, Prof, ada dua yang raise hand di laptop saya, itu Ibu Neng Fauzia dan Ibu Fatimah. Silakan Ibu Neng Fauzia. Halo, Ibu Neng Fauzia. Kalau tidak ada, silakan Ibu Mimi ingin bertanya, nanti dilanjutkan oleh Pak Doni. Oh, ya. Ibu Neng, silakan. Saya Ibu Pak. Neng atau Pak? Saya Pak Bu Neng. Ya, Ibu Mimi ya. Oke, iya, boleh. Ibu Mimi ya. Ya. Nanti dilanjutin oleh Pak Doni ya. Siap Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatannya. Ya, Prof, izin bertanya, bagaimana kondisinya jika saya sudah S3 tapi saya belum punya jabatan akademik saat ini gitu, belum masih proses. Lalu pertanyaan yang kedua, tapi saya punya jurnal dan kekayaan intelektual gitu, ada beberapa. Lalu yang kedua, bagaimana jika memang konsentrasi saya kebetulan di MSDM, saya ingin mengambil topik tentang fenomena yang terjadi di perusahaan swasta terkait dengan SDM. Kira-kira highlight apa yang bisa untuk tembus ke diterima penelitian saya ini? Itu aja, Prof. Terima kasih. Ya. Apa kita lanjutin, Prof, dengan Pak Doni? Langsung Pak. Ya, saya kira langsung biar Pak Prof nanti yang akan langsung jawab. Silakan Pak Doni. Oh begitu, baik. Terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Pak Profesor Didik. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak. Kemarin kami sudah mendiskusikan dengan tim untuk mencoba membuat oret-oretan begitu Pak di proposal. Jadi sebenarnya penelitian yang ingin kami ajukan kali ini adalah merupakan bagian dari lanjutan dari hasil disertasi kami, Pak. Jadi kalau boleh mohon arahan adalah judulnya ini, Pak. Identifikasi kebijakan pemerintah di bidang otomotif dari perspektif pembuat spare part komponen mobil maksudnya, ya. Empirical study pada otomotif di Jabodetabek. Oke, itu masuk ke riset dasar, Pak. Penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Masukkan di PDUPT, Pak. PDUPT, Pak, ya. Siap. PDUPT, masukkan PDUPT. PDUPT. Nilainya per tahun 150 juta, Pak. Siap, Pak. Itu bisa 2 tahun, Pak. Bisa 2 tahun itu. Pak, ya. 2 tahun project, 300 juta totalnya, Pak. Oh, J. Itu bagus. Nyuwun sewunya begini, Pak. Sedikit pertanyaan begini. Jadi riset yang pertama yang di disertasi itu kan lebih mengukur peran pemerintah dan transfer teknologi begitu Pak ya, sama supplier performance improvement itu sudah ada hasilnya lah. Nah, tapi kali ini saya lebih fokus ke kami maksudnya fokus ke government role-nya, jadi ke kebijakannya. Itu nggak apa-apa ya Pak ya? Maksud saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya, karena kan karena kan kita dari fakultas, maksudnya kita kan basicnya ilmu manajemen Pak.
membahas kebijakan, pertanyaan saya itu membahas kebijakan itu melenceng dari ini nggak, Pak? Ilmu manajemennya nggak gitu maksudnya gitu, Pak? Maksudnya gitu. Enggak. Jadi gini, nanti diarahkan, risetnya juga ada manajemennya, Pak. Jadi tetap dalam lingkup manajemen, tapi mengambil dari sisi kebijakan manajemen yang ada di perusahaan otomotif tadi, gitu loh, Pak. Tapi tetap gitu, aja Pak. dalam nuansa, terus kemudian anggota peneliti, kalau bisa multidisiplin, Pak. Multidisiplin. Nah, gitu. Jadi Bapak ketuanya dari manajemen, anggotanya bisa dari kebijakan publik atau anggotanya bisa dari fakultas atau dari prodi lainnya, begitu. Administrasi gitu Pak, misalnya Pak ya. Persis. Sehingga ada multidisiplin, sehingga ilmu Bapak itu akan bisa lengkap tidak hanya dari sisi manajemen saja, tetapi dari sisi yang terkait dengan judul penelitiannya. Itu aja kata kuncinya. Gitu. Ya. Satu lagi Pak, terakhir Pak, Nyun Sewu. Kalau keluarannya dalam bentuk tulisan dan satunya dalam tahun keduanya bentuk buku, nggak apa ya? Karena kemarin saya lihat kan selalu 3 tahun, kalau 2 tahun, tahun pertamanya keluarannya tulisan di jurnal internasional, yang kedua buku ISBN, boleh Pak ya? Boleh sekali. Yes. Kalau saran saya kok 2 tahun, karena itu sudah bisa diprediksi 2 tahun sudah selesai Pak Doni. Untuk risetnya Pak Doni itu 2 tahun sudah selesai. Saya prediksi loh ya. Tapi kalau Pak Doni membuat proposalnya bisa sampai 3 tahun, ya bagus. Gitu. Enggak Pak, kita memang 2 tahun Pak ini Pak. Nggak berani 3 tahun. Nanti kesannya kemana-mana gitu. Jadi itu sebenarnya 2 tahun Pak. Nggak fokus itu. Betul. Pak, matur sembah nuwun Pak untuk sementara. Matur nuwun, siap. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Sam. Proposalnya saya tunggu Pak Doni ya. Proposalnya saya tunggu untuk kita orat-orat nanti. Nggih Pak, siap Pak. Nanti kalau sudah siap akan kami kirim ke Bapak. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih. Sip, matur nuwun. Monggo Pak Sam, siap Pak Sam. Pertanyaan Bu Mimi yang berkaitan tadi dia menanyakan apakah di perusahaan dari sisi SDM itu bisa nggak Pak penelitiannya? Boleh Pak, siapapun bisa asalkan di dalam riset itu adalah satu, harus mengikuti bidang kepakaran dari ketua penelitinya. Jadi contohnya Pak Doni tadi. Pak Doni beliaunya adalah manajemen. Ada sesuatu yang dirisetkan mengenai kebijakan. Itu nggak apa-apa, tapi tolong juga ditulis yang berkaitan manajemen apa, kemudian kebijakan, nanti ada anggota peneliti ulang dari administrasi contohnya. Jadi terintegrasi begitu Pak Sam. Nah, itu silakan. Kalau dalam kaitan SDM juga nggak apa-apa, silakan nanti SDM-nya diangkat penelitiannya, variabelnya berapa. Begitu. Jadi pola pikirnya itu. Jadi variabelnya contohnya, Ibu punya variabel terikatnya 3 atau 4 ya. Kemudian variabel bebasnya 1 contohnya. Nah, itu diuraikan. Begitu. Sehingga kalau itu riset dasar, berarti uraian itu yang tahun pertama itu harus menghasilkan publikasi. Tahun kedua seperti Pak Doni boleh buku. Ya. Atau bisa juga kalau riset dasar bisa juga dalam bentuk buku ajar, bisa juga dalam bentuk proceeding, bisa juga dalam bentuk tulisan dalam Sinta atau di internasional terindeks. Begitu Bu Fatimah ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bu Fatimah, ada yang belum jelas? Silakan Bu. Ya, jadi kalau saya simpulkan, misalnya anggota saya ada 3 bidang gitu ya, saya SDM, 2 lagi yang bidang lain, saya coba kolaborasi supaya tema tersebut mengcover dari 3 bidang tersebut, jadi nanti sehingga semua anggota terlihat di dalam penelitian tersebut ya Prof. Persis, nah itu tolong Bu diuraikan di pertama kali proposal di Slitapmas. Itu ada tabel, Bu Fatimah selaku ketua, job description-nya apa? Kemudian berapa jam per minggu? Nah, Bu Fatimah kerjanya, saya 20 jam per minggu atau 25 jam per minggu. Kemudian anggotanya salah satu Pak Sam. Pak Sam sebagai anggota itu job description-nya apa? Tugasnya apa sih dalam riset itu? Kemudian berapa jam per minggu? Nah, jumlah jam per minggu anggota dengan ketua itu harus beda. Ketua lebih banyak, Bu. Ketua 30 jam per minggu, anggota 20 jam per minggu. Salah satu contohnya seperti itu. Nah, itu wajib ditulis di tabel di pertama kali di Slitapmas setelah nama, Bu ya. Di situ ada tugas dari ketua dan anggota peneliti. Nah, itu diuraikan di situ. Makanya anggota peneliti boleh non-dosen, Bu. Jadi contohnya tadi Pak Doni. Pak Doni itu ada kegiatan di perusahaan Toyota contohnya.
Oh, saya perlu kepakaran orang Toyota di dalam itu, pabrik itu. Ya nggak apa-apa. Dia sebagai anggota tim riset kita yang non dosen gitu. Boleh, boleh sekali. Jadi nggak harus semua dosen dari LP3I, bisa dosen anggota LP3I Bandung. Bisa juga teman dari LSM. Silahkan. Silahkan. Jadi Itu untuk riset. tipe yang seperti tadi Pak, berarti kita sebaiknya ikut yang masuk klaster mana tuh Pak? Tadi kan sebaiknya di desentralisasi ya Kalau supaya saya desentralisasi, prosentase satu lebih cepat lolosnya, yang kedua di-review temannya sendiri. Oleh Pak Agung, oleh Pak Stirman, oleh Pak Sin, oleh Pak Sam, nah, itu review-reviewnya nanti. Itu salah satu contohnya seperti itu. Itu Pak Timah terima ya. kasih Prof. Ya, Siap, terima kasih Prof. matur nuwun. Nggih, sami-sami. Ya, Prof, ini ada pertanyaan dari Bu Ayu. Ya, silakan, silakan. Bu Ayu ada, silakan Bu Ayu kalau ingin bertanya atau saya sebutkan. Monggo Bu Ayu, silakan. Oke. Mungkin Bu Ayu malu-malu. Oh, ini ada ini, sampun. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Didi, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tertarik dengan keluaran nih Pak. Kalau misalkan dalam proposal yang kami ajukan, kita mau bikin, nggak muluk-muluk lah, kita Q4 dulu misalkan. Tapi tiba-tiba kayaknya nih penelitian kita nih bisa masuk ke Scopus Q3 atau Q2. Itu diperbolehkan nggak Pak untuk mengganti? Sangat, sangat Bu. Jadi dalam luaran untuk riset dasar itu tidak harus Q1, Q2. Di situ hanya dituliskan dalam jurnal internasional terindeks. Udah. Berapapun Q-nya bebas gitu. Oh, cukup ya Pak. Cukup. Terus satu lagi Pak, untuk bentuk proposal, apakah sesuai dengan buku panduan yang kita buat, ataukah kita formatnya dengan tempel yang pernah diberikan oleh teman-teman, atau seperti apa Pak? Format di dalam kegiatan penelitian, acuan lihatlah panduan yang terbaru Bu. Yaitu panduan edisi 13. Persis seperti paparan saya tadi Bu. Jadi persis seperti paparan saya tadi. Paparan saya tadi itu menjelaskan yang tadi sistematika penelitian tadi Bu. Jadi sistematika penelitian itu menjelaskan bagaimana cara membuat abstrak. 500 kata, kemudian intinya seperti itu. Bagaimana dalam pendahuluan, 600 kata, isinya seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian untuk membuat proposal, hitung kata per kata. Karena ini nanti kelihatan Pak. Oh ini nggak sampai 500 ini. Oh ini kelebihan, itu kelihatan di situ. Jadi hitung kata per kata. Ya, karena tidak tebal tipisnya, tapi jumlah katanya. Kalau dibuat semuanya hanya paling banter 10 halaman itu. Tapi dapat 600 juta loh. 10 halaman 600 juta kan. Amin Pak. Gitu kan. Oke, matur suwun Pak. Monggo Bu Ayu, matur nuwun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Kita mulai lagi jam 11 ya Prof ya. Apa di sini ada sesi ada beberapa pertanyaan atau bagaimana Prof? Silakan sampai pukul 11 karena pengabdian itu hanya 2 skema Pak. Jadi enggak terlalu lama di situ. Sehingga nanti di pukul 11 saya presentasi maksimum setengah jam. Setelah itu kita buka pertanyaan untuk pengabdian pada masyarakat. Jadi enak ya tersidik. Silakan Pak Sam. Boleh saya tanya Pak Sam? Silakan Pak Asep. Mari Pak Asep. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Asep. Makasih. Salam ketemu lagi sama saya Pak. Dulu sempat pernah ketemu waktu di Institut Setiapi dulu. Iya, leres Pak Asep. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama, saya pernah mengajukan proposal ke LPDP Pak dulu. Ya. Apakah proposal tersebut karena satu dan lain hal, karena berat, persyaratannya harus ada MOU dengan Pemda, itu sulit. Nah, jadi tembus. Pertanyaannya, apakah proposal tersebut bisa dirubah menjadi proposal dikti gitu Pak? Ya. Jawabannya kalau saya lihat, boleh. Kalau saya lihat formatnya sama itu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua ini hanya masukan saja, bukan pertanyaan nih Prof. Mohon maaf pernah diulang sama saya. Saya di sini kan ada hibah kompetisi ya Prof ya. Betul. Mimpi saya itu begini, mimpi saya itu ke depan. Jadi mungkin nggak ke depan pemerintah punya 3 format gitu. Punya 3 format itu apa? Ada hibah tetap yang pertama, yang kedua hibah bergilir,
yang ketiga baru hibah kompetisi gitu, supaya adil, ada asas pemerataan. Kalau semua kompetisi, tidak semua dosen akan dapat. Ya, iya memang. Hanya orang-orang tertentu saja yang sudah dapat lagi makin banyak pengalaman. Akhirnya yang tidak dapat akhirnya lama-lama frustasi gitu. Dewa dan tidak mau lagi. Itu masukan dari saya. Iya, makasih. Oke, makasih Pak Asep. Iya, makasih. Ya, jadi seperti itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Jadi begini, apa yang Bapak tulis di LPDP kemarin, isinya tinggal menyesuaikan format yang ada di panduan edisi 13. Kalau Bapak riset LPDP itu sifatnya riset inovatif produktif, berarti di terapan. Ya, itu masuk terapan. Nah, sehingga usahakan kalau terapan itu totalnya sekitar 400 sampai 500 juta untuk kegiatan riset 3 tahun. Nah, itu pertama. Yang kedua, mohon nanti anggota penelitinya Pak Asep itu bisa dari pihak luar yang sebagai mitra, karena riset terapan itu harus punya mitra, Pak. Riset terapan, Bapak Ibu sekalian, riset terapan itu harus punya mitra. Siapa mitranya? Mitra untuk riset terapan adalah pengguna, calon pengguna dari riset kita. Jadi calon pengguna. Jadi kalau Pak Asep itu risetnya berkaitan dengan contohnya membuat suatu IoT, Internet of Things. Yang Internet of Things itu menghasilkan aplikasi contohnya. Nah, siapa mitranya? Mitranya adalah perusahaan atau CV yang mengaplikasikan dari teknik yang sudah kita ciptakan tadi. Itulah mitra. Nah, itulah mitra. Jadi begitu, Pak. Kemudian yang kedua, saran tadi, memang Pak, untuk Kemristek BRIN, anggaran untuk dosen itu adalah untuk kompetisi, Pak. Karena di masing-masing perguruan tinggi, yayasan sudah menyiapkan dana penelitian juga untuk internal dosen. Nah, internal dosen pun tidak semua dosen diberi dalam bentuk blok grant, tidak. Tapi juga dikompetisikan, begitu Pak. Kalau tidak dikompetisikan, hanya kita diberikan, ya akhirnya mereka tidak berusaha untuk maju, Pak. Itu di samping uangnya tidak cukup. Uang negaranya habis untuk COVID, Pak. Yang tadi Prof, berarti untuk anggaran Ristek Dikti kita harus menyesuaikan dari anggaran yang persis. Jadi yang LPDP miliatan itu ditarik menjadi ratusan juta, gitu Pak. Oh, baik. Terima kasih Prof. Siap. Prof, silakan. Ada lagi pertanyaan nih dari Bu Uis. Bu Uis, silakan Bu Uis. Ya, baik. Silakan Bu Uis, Winardi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Prof, karena 2 tahun yang lalu berkat arahan Prof, saya 2 penelitian hibah saya lolos Prof, yang sebagai ketua juga lolos, sebagai anggota juga lolos Prof. Dan itu kalau bicara luaran penelitiannya, dua-duanya saya kelompok kami itu artikel Prof. Artikel yang dipublish di jurnal. Nah, sekarang ini Prof, saya mau bertanya masalah luaran juga nih Prof. Kalau kita memang melakukan penelitian, kemudian luarannya itu buku Prof, itu materi yang di bukunya itu apakah harus ada ketentuannya atau boleh di salah satu babnya saja gitu Prof? Mohon pencerahannya Prof, terima kasih. Oke, begini Bu Uis, dalam penyusunan kegiatan buku, kan buku itu kan ada book chapter, ya kan? Ada book chapter, ada buku ber-ISBN. Nah, yang buku kaitannya itu, judul bukunya itu kalau bisa hasil dari penelitian Ibu. Walaupun isi di dalam buku itu only 1 chapter atau 1 bab, silahkan. Gitu Bu ya. Tetapi dikombinasi dari penelitian Ibu ditambahi data-data informasi yang lainnya. Itu sudah bisa Bu Uis. Silakan Bu Uis ya. Polanya seperti itu. Ibu tinggal milih yang book chapter atau yang buku ber-ISBN. Nah, kalau buku ISBN nanti gabungan-gabungan dengan berbagai riset yang Ibu pernah lakukan. Intinya buku itu adalah dari hasil penelitian. Walaupun datanya tidak semuanya. Contohnya dalam buku itu semua penelitian boleh dilakukan. Silakan Bu Is. Monggo. Iya Prof, terima kasih Prof. Selamat. Rencana mau riset dasar Bu ya? Riset dasar atau PDUPT atau riset apa rencananya? Nah ini saya memang udah baru S2 Prof, asisten lektor, tapi kalau lihat persyaratannya mungkin
saya udah punya beberapa haki, tapi masih kurang kayaknya Prof sebagai ketua Prof. Jadi saya mencari ketua aja nih Prof sebagai anggota. Betul. Modem Bu, modem cari, kemudian Ibu nanti sebagai anggota, nanti bisa juga mitranya ngambil dari non dosen gitu aja Bu Is. Ya, selamat Bu Is, semangat ya teman-teman, semangat semuanya. Makasih Bu Is. Monggo ada pertanyaan lainnya teman-teman? Kita punya ada 8 menit lagi. Ini Silakan. ada beberapa pertanyaan. Ya, tadi saya akan simpulkan aja. Pertama, ada yang menanyakan, Prof, berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan dosen pemula, Prof? Jadi, oh ya, siap. Nah, nanti. Siap, gini. Oke. Ya, silakan, Prof. Ya, dosen pemula itu berkaitan adalah skema yang diberikan kepada teman-teman kepangkatan S2AA dan S2 tidak punya Jafung. Nah, kalau kepangkatan S2A, S2 tidak punya Jafung, itu bisa masuk ke penelitian dosen pemula, PDP. Tapi harus klaster universitasnya adalah binaan. Nah, sedangkan LP3I klasternya naik menjadi madya. Nah, kalau madya, dosen pemula di mana? Ada slot namanya PKPT, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Hanya di tahun 2020-2021 PKPT sementara di-off-kan dulu karena COVID. Karena COVID, salah satu alasannya COVID, itu di-off-kan. Sehingga untuk dosen pemula hanya dapat chance 1 yaitu PDP saja. Nah, sedangkan klaster madya PDP nggak ada. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya tadi seperti Pak yang tadi pertanyaan yang pertama tadi, itu kita siapkan teman-teman bisa tandem dengan teman-teman yang sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh panduan edisi 13. Gitu. Ya. Jawabannya, Anje. Siap. Prof, ini berhubung waktu 4 menit lagi. Nah, silakan Pak Eko untuk bertanya ke Prof. Nih, kita punya waktu 4 menit. Silakan. Silakan, monggo. Pak Eko. Ya. Silakan Pak Eko. Ya, termasuk. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Jadi ada yang mau saya tanyakan. Atau mungkin terlalu dekat nih, terlalu dekat HP Eko, 1 sama laptop. Suaranya agak ini Pak Eko, suaranya bergema. Iya. Jadi begini Prof, yang mau saya tanyakan pertama, di penelitian dosen pemula ini kan saya memang planningnya tahun depan mengajukan lagi, tapi memang konsep yang saya terapkan ini kan konsep design thinking, Prof. Oke. Okay. Design thinking. Nah, dari beberapa penelitian ini akan jadi empathize-nya. Jadi empathize, kemudian analyze, nanti muncul IGE sampai tes. Nah, apakah bisa dilakukan seperti itu, Prof? Gitu. Oke. Yeah. Yang kedua, untuk penelitian yang outputnya nanti menjadi buku, itu buku khususnya buku ajar ya Prof ya, untuk mahasiswa maupun untuk istilahnya ya untuk siswanya lah. Gitu. Nah itu apakah harus melalui uji dari publisitas publik atau uji yang asumsi publik itu, atau bisa untuk divalidasi ahli dan istilahnya tidak melalui uji publisitas, apakah bisa, Prof? Ya, begini Pak Eko, ini luar biasa pertanyaannya. Saran saya Pak Eko kepangkatannya contohnya adalah S2AA. Pak Eko di mana kepangkatannya? S2 Jafungnya apa Bapak? AA atau lektor kepala atau lektor Pak? Saya AA, Prof. Oke, kalau Bapak di S2AA berarti klasternya di klaster binaan boleh ke penelitian dosen pemula. Tapi karena LP3I Jakarta naik kelas di klaster madya dan dosen pemula tidak ditawarkan Pak. Jadi untuk teman-teman dosen pemula saran saya ikut tandem dengan teman-teman S2 lektor.
Nah, tandem nanti Pak. Tandem Bapak menjadi anggotanya, S2 lektor ke atas sebagai ketuanya. Nah, kalau nanti penelitian seperti Bapak utarakan itu luarannya buku, itu bisa dalam arti penelitian yang sifatnya adalah penelitian terapan. Ya, atau penelitian dasar yang luarannya publikasi ilmiah di internasional terindeks. Itu untuk riset dasar. Nah, tergantung dari tema risetnya Pak Eko. Ya. Apa tema risetnya? Kalau tema risetnya mengarah ke riset dasar, berarti ke PDUPT. Kalau tema risetnya ke terapan, ke PTUPT. Gitu aja Pak. Kemudian mengenai buku. Nah, mengenai buku, kalau buku itu sifatnya buku ajar, ya tidak perlu ada validasi dengan pakar, tapi cukup keperuntukan buku itu untuk siapa. Gitu Pak. Nah, itu bisa dijual, bisa diterbitkan oleh IKAPI atau setara, dan bisa dijual di Gramedia atau di toko-toko buku seluruh Indonesia. Itu boleh, Pak. Itu boleh. Jadi nggak perlu ada verifikasi dari ahli, tetapi Bapak memiliki buku ajar yang sifatnya untuk mata kuliah tertentu di situ. Itu boleh, dan banyak diedarkan di setiap toko buku, asalkan buku itu ada ISBN-nya. Gitu, Pak. Untuk bisa diedarkan dan bisa disiapkan untuk buku di tingkat nasional. Itu ya Pak Eko ya. Silakan Pak Eko, saran saya tandem Pak ya, tandem dengan teman yang sudah bisa masuk sebagai ketua peneliti. Gitu Pak Eko. Ya, selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Pak Sam. Ada satu lagi terakhir Prof nih. Silakan. Cair ya, ini kita akan lanjutkan sesi untuk pengabdian masyarakat. Silakan Pak Tabah. Terima kasih Pak Sam. Maaf Prof, mau tanya. Kebetulan saya masih baru Prof, masih dosen ber-NIDN, belum memiliki jabatan fungsional. Mau bertanya aja Prof, untuk kasus seperti saya ini, apakah bisa masuk dalam keanggotaan untuk penelitian dasar gitu Prof? Ya. Pertanyaannya, jawabannya bisa. Bapak nanti cari tandem dengan teman-teman yang sudah memiliki kualifikasi untuk di kegiatan sebagai ketua. Jadi Bapak boleh, ya Bapak boleh, ya, Bapak boleh silakan. Nanti Bapak tinggal mengecek ya sebagai anggota, dicek bisa nggak masuk di Silitapmas. Itu aja kuncinya Pak. Nah, saran saya Pak Mujabah, tolong disiapkan, di-upgrade Sintanya, Pak. Pak Mujabah, di-upgrade Sintanya. Sehingga Sinta itu penting sekali artinya untuk bisa masuk dalam kualifikasi track record yang baik, Pak. Itu di Sinta. Seperti kemarin workshopnya Pak Agung kan men-trigger teman-teman dosen LP3I untuk bisa meningkatkan nilai di Sintanya. Apa yang dimasukkan? Publikasinya, bukunya, patennya, hakinya, dan lain-lain sebagainya. Itu ya Pak Mujabah ya. Ya silakan dicoba Pak di Silitapmas ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Mujabah. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sami-sami Pak Mujabah. Ya, saya kira cukup untuk sesi untuk penelitian ini Prof. Jadi alhamdulillah sudah banyak pertanyaan. Nanti insya Allah Prof ya, nanti pada sesi pertanyaan tentang pengabdian nanti sisipkan penelitian boleh Prof ya? Boleh sekali. Boleh. Ya, sampai tuntas, ya, boleh Bapak. Bagi teman-teman yang belum serak atau masih belum puas berkaitan dengan penelitian, nanti boleh disisipkan pertanyaannya boleh. di sesi pengabdian. Nah sekarang kita udah masuk ke pengabdian masyarakat. Waktu dan tempat